Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di channel Aristan. Di video kali ini aku akan menceritakan seluruh alur Shingeki no Kyojin dari season pertama sampai dengan season ketiganya, yang mana nantinya bakal aku jadiin beberapa part ya. Karena aku ingin kalian menikmati ceritanya sama dengan penonton anime aslinya, jadi aku akan bahas sesuai dengan episode-episodenya ya. Tujuannya supaya nanti kalian akan lebih merasakan feel-nya dan mengikuti suasana yang dibangun dari episode 1 sampai dengan episode selesai nih. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam awal cerita. Awal cerita diperlihatkan dua orang anak yang sedang berada di bawah pohon. Dua orang anak itu bernama Mikasa Ackerman, seorang anak perempuan, dan Eren Yeager, anak laki-laki yang merupakan tokoh utama anime ini. Eren mengatakan bahwa dia telah melihat mimpi yang sangat panjang ketika dirinya tertidur di bawah pohon itu. Mikasa yang melihat Eren meneteskan air matanya langsung menanyakan hal apakah yang membuat Eren menangis. Eren pun menyangkalnya. Kemudian Eren dan Mikasa yang saat itu sedang mencari kayu bakar pun hendak pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Mikasa tiba-tiba membujuk Eren untuk menghentikan niatnya untuk bergabung dengan pasukan pengintai. Eren dan Mikasa merupakan orang yang hidup dalam sebuah dinding yang bernama Dinding Maria yang melindungi mereka dari serangan Titan yang berada di luar dinding. Pulau tempat mereka tinggal itu bernama Pulau Paradis, sebuah pulau yang terdiri dari 3 dinding yang mengelilinginya. Ketiga dinding itu mempunyai nama, yaitu yang pertama adalah Dinding Maria, dinding terluar dari ketiga dinding, tempat di mana Eren hidup. Kemudian Dinding Rose, tempat kaum menengah tinggal, dan Dinding Shina, tempat para bangsawan kerajaan tinggal. Mereka sudah berada dalam dinding itu lebih dari 100 tahun. Akan tetapi, Eren yang mempunyai jiwa kebebasan sangat tidak menyukai sifat manusia yang hidup di dalam dinding, yang hanya hidup untuk makan, tidur, dan minum, tanpa mengetahui dunia di luar dinding. Eren menganggap seluruh manusia yang hidup di dalam dinding adalah binatang ternak, yang bahkan mereka tidak mengetahui kapan dinding itu akan hancur, dan selamanya hidup tanpa mengetahui kebenaran dunia luar. Pasukan pengintai bagi Eren adalah kumpulan orang-orang hebat, yang berjuang melawan Titan di luar dinding demi umat manusia. Karena itulah, Eren sangat mengaguminya dan berniat untuk bergabung. Semua orang tahu bahwa pasukan pengintai adalah orang yang sangat dekat dengan kematian, dan itulah yang menyebabkan Mikasa melarang Eren untuk bergabung. Eren yang tak terima itu pun berselisih dengan Mikasa. Di tengah perselisihan itu, terdengar suara lonceng yang berasal dari tengah kota. Lonceng itu adalah tanda bahwa pasukan pengintai telah kembali ke dalam dinding setelah melakukan ekspedisi di luar dinding. Nampak seluruh anggota pasukan pengintai menerima luka yang sangat parah. Kekalahan telah menimpa mereka, dan banyak dari anggota pasukan pengintai yang tewas karena dimakan oleh Titan. Eren yang melihat langsung pemandangan itu pun cukup terkejut. Mikasa yang tetap tidak menyetujui keputusan Eren mencoba menanyakan kembali mengenai hal itu, namun Eren tidak menjawabnya dan malah mengalihkan pembicaraan. Sesampainya di rumah, Mikasa langsung memberitahu niatan Eren itu kepada orang tua Eren. Sontak hal itu langsung membuat ibu Eren yang bernama Carla kaget dan mencoba membujuk Eren untuk menghentikan niatnya. Namun ayah Eren, Grisha Yeager, tetap tenang dan menanyakan alasan Eren kenapa dia ingin bergabung dengan pasukan pengintai. Eren pun menjawab bahwa dia ingin melihat dan mengetahui dunia luar itu seperti apa. Dia tidak ingin mati tanpa mengetahui apapun mengenai dunia di luar dinding. Mendengar jawaban Eren itu, Grisha tersenyum tipis dan menyetujui keputusan Eren. Setelah itu, Grisha yang seorang dokter mengatakan bahwa dia harus pergi. Sepulangnya dari pekerjaannya itu, Grisha berjanji pada Eren bahwa dirinya akan memperlihatkan kunci sebuah ruangan yang telah disembunyikannya dari siapapun, termasuk Eren. Adegan berganti, Eren dan Mikasa berkumpul dengan seorang anak laki-laki yang bernama Armin Alred. Armin adalah seorang anak yang pintar dan merupakan sahabat Eren dan Mikasa. Armin juga mempunyai pemikiran yang sama seperti Eren, yang tidak menyukai kehidupan di dalam dinding dan membuat mereka berteman baik. Saat Armin sedang mengeluarkan isi hatinya mengenai kemungkinan suatu hari dinding itu akan dirusak, tiba-tiba sebuah petir menyambar dan mengakibatkan getaran yang serupa dengan gempa. Orang-orang langsung penasaran dan mencoba untuk melihat di mana sumbernya. Mereka semua berkumpul di dekat gerbang menuju luar dinding. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Titan yang biasanya mempunyai ukuran paling tinggi sebatas 15 meter. Namun kali ini ada Titan yang tingginya melebihi dinding setinggi 50 meter. Titan yang disebut dengan Titan kolosal itu kemudian menendang dinding Maria dan menyebabkan runtuhannya berserakan menghancurkan rumah-rumah orang dan menewaskan ribuan orang. Kepanikan seketika menyelimuti manusia yang hidup di dalam dinding. Dari celah yang disebabkan oleh Titan kolosal itu, masuklah Titan-Titan yang awalnya berada di luar dinding.
Satu persatu, Titan-Titan mengerikan itu memakan manusia. Eren yang melihat itu langsung mengkhawatirkan rumahnya dan berharap Carla, ibunya, baik-baik saja. Namun rumah Eren telah hancur dan Carla pun tertimpa puing-puing rumah. Carla mengatakan bahwa dia tidak akan bisa lari karena kakinya pasti sudah hancur tertimpa puing-puing rumah. Lalu Carla menyuruh Eren dan Mikasa untuk lari menyelamatkan diri saja. Eren dan Mikasa menolak. Saat itu juga, datanglah Titan menghampiri mereka bertiga. Di tengah keputusasaan itu, datanglah Hannes, sang prajurit pelindung dinding. Hannes yang sudah kenal dengan keluarga Eren itu mengatakan akan menyelamatkan mereka dari Titan yang mendekat. Namun saat menatap wajah Titan itu, Hannes langsung ketakutan dan lebih memilih lari, meninggalkan Carla dan membawa Eren dan Mikasa. Eren yang sedang digendong oleh Hannes itu menyaksikan langsung ibunya dimakan oleh Titan. Itulah awal rasa kebencian Eren terhadap Titan. Setelah itu, Hannes membawa Mikasa dan Eren ke sebuah kapal yang mengangkut orang-orang untuk mengusir ke dalam dinding Rose, dinding setelah Maria. Prajurit yang berada di tempat pun berusaha untuk menahan para Titan agar warga biasa dapat menyelamatkan dirinya. Namun ada satu Titan yang bernama Armor Titan yang berhasil menjebol dinding Maria bagian dalam, sehingga memberikan celah bagi para Titan untuk lebih masuk lagi ke dalam dinding Rose. Setelah proses pengungsian selesai, semua orang mundur ke dalam dinding Rose karena para Titan sudah menguasai dinding Maria. Eren yang telah mengalami hal yang paling menakutkan itu telah membulatkan tekadnya untuk menghabisi semua Titan yang hidup di dunia ini. Di tempat pengungsian, lagi-lagi Eren mengalami mimpi yang aneh. Grisha ayah Eren seperti hendak melakukan sesuatu kepada Eren. Di dalam mimpi itu, Grisha mengatakan kepada Eren untuk jangan melupakan kunci yang sudah dijanjikannya sebelum dia pergi kala itu. Suara dentuman lonceng besar membangunkan Eren dari tidurnya. Mikasa yang ada di sana mengatakan bahwa Eren hanya mengalami mimpi saja. Namun ada satu hal yang tidak disadari oleh mereka berdua secara gamblang. Kunci yang dilihat Eren dalam mimpinya itu benar-benar telah bersamanya. Setelah berbagai macam kesusahan yang dialami oleh Eren, Mikasa, dan Armin saat diserang Titan maupun saat menjadi pengungsi, mereka bertiga memutuskan untuk mengikuti pelatihan militer selama 3 tahun. Setelah 3 tahun berlalu, Eren dan Mikasa dinyatakan sebagai 10 lulusan terbaik. Ke-10 lulusan terbaik itu adalah Krista Lenz, Sasha Brous, Connie Springer, Mark Cobot, Jan Kirstein, Eren Yeager, Annie Lenhart, Bertolt Hoover, Rainer Brown, dan Mikasa Ackerman menjadi lulusan terbaik nomor 1. Ke-10 anggota itu mendapatkan rekomendasi untuk menjadi anggota kepolisian militer yang bertugas mengawal Raja Pulau Paradis. Namun Eren dan Mikasa memutuskan untuk bergabung dengan pasukan pengintai, begitu pula dengan Armin. Setelah itu, Eren mendapatkan misi pertamanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap peralatan perang yang berada di salah satu dinding. Namun, secara mendadak, situasi tak terduga pun terjadi. Kolosal Titan yang 5 tahun lalu menghancurkan dinding Maria muncul tepat di hadapannya. Kolosal Titan itu menghancurkan peralatan perang yang berada di atas dinding. Selain itu juga, Kolosal Titan menghancurkan dinding Rose yang berada di distrik Frost, sama seperti yang dilakukannya pada dinding Maria 5 tahun yang lalu. Eren yang masih mempunyai dendam dengan Titan itu langsung menghadapinya. Saat Eren hendak menembas tengkuk lehernya, Kolosal Titan itu pun mengeluarkan uap panas yang menyebabkan Eren kehilangan keseimbangan. Saat Eren berhasil mengendalikan dirinya, Eren mencoba menebas Titan kolosal itu lagi, namun tubuh Titan yang besar itu pun telah menghilang, tak berbekas. Setelah kejadian itu, para Titan yang berada di luar dinding pun mulai masuk ke dalam. Mikasa sebagai salah satu orang terhebat ditugaskan untuk melindungi evakuasi penduduk di garis belakang. Sementara Eren dan yang lainnya ditugaskan untuk berperang langsung melawan Titan di garis depan. Satu persatu prajurit baru yang satu angkatan dengan Eren pun dimangsa oleh Titan. Keputusasaan telah menguasai mereka. Eren sangat emosi melihat rekan-rekannya dimakan tepat di depannya. Eren langsung berniat membunuh Titan itu, namun malah berakhir dengan naas. Eren kehilangan kakinya karena digigit oleh salah satu Titan. Di lain tempat, semua orang merasakan keputusasaan, tak terkecuali Armin yang melihat satu persatu temannya dimangsa Titan. Armin sangat ketakutan hingga tubuhnya tidak bisa bergerak. Saat itu, datanglah Titan yang hendak memangsa Armin. Badan Armin hampir tertelan bulat-bulat, namun Eren dengan kakinya yang putus itu datang menyelamatkannya. Armin berhasil keluar dari mulut Titan itu, sementara Eren menggantikan tempatnya. Eren yang sudah tak berdaya itu akhirnya ditelan oleh Titan.
Setelah menyelesaikan misinya, Mikasa bergabung bersama rekan-rekannya di garis depan untuk menemui Eren. Mikasa menanyakan keberadaan Eren kepada Armin. Armin yang masih merasa shock itu mengatakan bahwa rekan satu timnya termasuk Eren telah dimangsa oleh Titan. Mikasa yang mendengar itu berusaha menutupi kesedihannya dengan cara membantai semua Titan. Namun karena Mikasa terlalu banyak menggunakan gas pendorong manuver 3D-nya, gas tersebut pun habis dan Mikasa terjatuh. Mikasa langsung dihadang oleh Titan. Merasa dirinya sudah tidak mempunyai alasan untuk hidup setelah kematian Eren, Mikasa mencoba untuk pasrah. Namun instingnya menolak dan berhasil menghindar. Saat Mikasa memutuskan untuk melawan Titan itu, datanglah Titan lain yang tiba-tiba menyerang Titan yang di hadapan Mikasa. Armin yang saat itu mencoba menyelamatkan Mikasa pun melihat perkelahian antara sesama Titan. Armin yang merupakan pemikir hebat lalu memanfaatkan Titan pemarah itu untuk menghabisi semua Titan yang ada di distrik Trost, sementara para prajurit bisa mengisi kembali persediaan gas mereka di menara pemasok bahan bakar. Titan pemarah yang mengamuk itu mulai lemah setelah diserang oleh sekumpulan Titan yang lainnya. Setelah kehabisan tenaga, akhirnya Titan pemarah itu pun jatuh. Saat yang lainnya berniat pergi meninggalkan Titan itu, Mikasa melihat sosok yang sangat ia kenal. Mikasa pun mendekatinya. Benar saja, ternyata ada seseorang yang keluar dari tubuh Titan itu. Orang itu adalah Eren Yeager. Berita tentang kemampuan Eren untuk berubah menjadi Titan itu akhirnya menyebar ke beberapa prajurit. Prajurit yang berada di tempat berniat menghabisi Eren saat itu juga, bersama dengan Mikasa dan Armin yang melindunginya. Eren yang mencoba melindungi Mikasa dan Armin dari tembakan meriam itu seketika berubah menjadi bentuk Titan setengah badan. Eren pun menyusun strategi untuk melarikan diri. Namun itu adalah strategi terakhir. Armin dimintai Eren untuk memunjuk para prajurit militer agar memanfaatkan kekuatan Titan Eren daripada mengeksekusinya. Namun ketakutan dan kepanikan yang dialami oleh kapten prajurit militer itu telah membutakan semuanya. Saat hendak mengambil keputusan, beruntungnya datanglah pimpinan tertinggi para prajurit penjaga dinding Ross yang bernama Dot Pixis. Pixis pun mendengarkan ide Armin untuk menyelamatkan umat manusia dari serangan para Titan menggunakan kekuatan Titan Eren. Eren ditugaskan untuk menutup lubang yang ada di dinding Ross, tepatnya di distrik Trost, dengan kekuatan Titannya sebagai bentuk pembuktian jika Eren berada di pihak manusia. Para prajurit yang tersisa ditugaskan sebagai pengalih perhatian agar para Titan yang lainnya tidak menyerang Eren, sehingga mereka bisa terhindar dari pertempuran. Saat mereka menjalankan misi itu, Eren yang belum bisa mengendalikan kekuatan Titan itu akhirnya lepas kendali. Eren melayangkan tinjunya ke arah Mikasa. Mikasa mencoba menyadarkan Eren kembali, namun gagal. Titan Eren pun menarik perhatian Titan lainnya. Kemudian para prajurit mencoba melindungi Eren sebagai kunci utama dari misi itu. Singkat cerita, Eren berhasil mengendalikan bentuk Titannya dan berhasil menutup lubang dinding Ross menggunakan batu besar. Walaupun berhasil, tapi tetap saja banyak prajurit yang tewas di mangsa Titan, termasuk Makobot, rekan seangkatan Eren, dan teman dekat Jan yang menduduki peringkat 10 terbaik saat kelulusan. Setelah itu, Eren diamankan oleh pasukan pengintai di sebuah penjara bawah tanah. Pasukan pengintai ingin bertanggung jawab atas perbuatan Eren yang akan dilakukannya dan yang telah dilakukannya. Erwin Smith sebagai pemimpin pasukan pengintai menanyai tujuan sebenarnya dari Eren setelah diketahui bahwa dirinya mampu berubah menjadi Titan. Eren menjawab bahwa dirinya akan bergabung dengan pasukan pengintai agar bisa membantai para Titan. Levi Ackerman yang dijuluki sebagai manusia terkuat pun menawarkan diri sebagai penjaga Eren. Dialah yang nantinya akan menghabisi Eren jika Eren berkhianat. Namun keputusan itu belum menjadi sebuah kepastian. Eren dibawa ke pengadilan militer untuk memutuskan nasibnya. Ada dua pasukan yang berniat untuk bertanggung jawab atas Eren. Pasukan itu adalah kepolisian militer dan pasukan pengintai. Banyak pendapat buruk mengenai kekuatan Eren yang menggiring opini mereka semua untuk mengeksekusi Eren di tempat itu juga. Eren berteriak mengatakan bahwa mereka seharusnya percaya dengan kekuatan Titannya dan bukan menjadi orang yang penakut. Dan kemudian inilah yang menjadi adegan penting kenapa si Levi Ackerman bisa menjadi husbu sejuta umat. Iya, karena si Levi berhasil menghajar si MC dari Shingeki no Kyojin ini habis-habisan bro. Dan tak kenapa belakangan ini juga lagi viral ya TikToknya yang bisa niruin suara Levi ketika menendang wajahnya si Eren. Aku juga bisa bro. Hah?
これは持論だが、好きに一番聞くのは痛みだと思う。今お前はねちゆるのは、言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでるからちょうど蹴りやすいしな。待て、リヴァイ。何言ってる？お前ら、こいつは解剖するんだろ。Aku juga bisa, suara Sasuke bisa, suara Levi bisa, suara Itachi bisa, aku semuanya bisa. Oke lanjut. Setelah itu, Levi Ackerman seorang kopral pasukan pengintai melakukan kekerasan kepada Eren. Namun kekerasan yang dilakukannya itu bertujuan untuk menggiring pendapatnya kepada sebuah keputusan yang nantinya bisa meyakinkan Darius Zakri sebagai pengawas tertinggi pasukan militer Pulau Paradis untuk memberikan hak mengawasi Eren kepada pasukan pengintai. Kemudian Erwin sebagai komandan pasukan pengintai memberi usulan kepada Darius untuk memberikan hak pengawasan Eren kepada Levi dan mengirimnya untuk melakukan misi di luar dinding. Hal itu juga bertujuan untuk mengendalikan kekuatan Titan Eren, serta untuk mengetahui apakah Eren benar-benar bisa menjadi penyelamat umat manusia. Setelah mendengar usulan itu, Levi pun menyanggupinya, dan Darius menyetujui untuk memberikan tanggung jawab mengawasi Eren kepada pasukan pengintai. Setelah itu, Eren pun langsung menjalankan misinya bersama dengan squad Levi yang beranggotakan Petra Ral, Orwo Bozado, Ed Gein, dan Gunter Skulls. Mereka semua berkumpul di sebuah kastil tua yang merupakan markas pasukan pengintai. Saat malam hari, Hanjizu datang dan meminta Eren untuk menemaninya melakukan penelitian terhadap Titan yang telah mereka tangkap hidup-hidup. Hanji menceritakan semua yang sudah dia lakukan terhadap para Titan yang telah ditangkapnya itu. Hanji menghabiskan malam itu dengan menceritakan semuanya kepada Eren. Saat pagi harinya, ada seorang prajurit yang memberitahu Hanji bahwa Titan yang sudah ditangkap mereka itu telah tewas terbunuh. Hanji sangat terkejut dan langsung menangis ketika melihat tubuh Titan bahan eksperimennya itu menguap. Beberapa saksi mengatakan bahwa pembunuh Titan itu adalah seseorang dan menggunakan peralatan manuver 3D milik pasukan militer. Melihat kejadian itu, Eren menanyakan pendapat Eren mengenai siapa musuh mereka sebenarnya. Namun Eren hanya terdiam. Setelah itu, perekrutan prajurit baru pun dimulai. Hanya sedikit dari mereka yang bergabung dalam pasukan pengintai. Ke-10 prajurit lulusan terbaik kecuali Annie Leonhardt dan Marco Bot yang telah tewas memutuskan untuk bergabung dengan pasukan pengintai, menyusul Eren. Para prajurit baru pasukan pengintai itu langsung diikut sertakan dalam sebuah misi ekspedisi luar dinding. Tujuan mereka adalah untuk menemukan jalan menuju distrik Singasina yang berada di dinding Maria, kampung halaman Eren, Mikasa, dan Armin. Mereka bertujuan untuk mengetahui rahasia para Titan yang berada di ruang bawah tanah yang disembunyikan Grisha, ayah Eren. Misi pun dimulai. Ketika menjalankan misi, formasi pasukan pengintai yang dipakai mereka hancur berantakan karena ulah Titan wanita. Armin yang menghadapi Titan itu secara langsung menduga bahwa Titan itu mempunyai kecerdasan seperti manusia, yang dengan kata lain, Titan itu sama seperti Titan Eren yang dikendalikan oleh manusia yang berada dalam tubuhnya. Titan itu hanya mengincar Eren saja dan akan menghancurkan siapa saja yang menghalanginya menemukan Eren. Armin sempat terhempas karena pukulan Titan wanita itu. Jan yang coba menghentikan Titan itu gagal dan hampir terbunuh, namun Armin mengalihkan perhatian Titan wanita itu. Saat itu juga, Reiner mencoba membantu, namun dia tertangkap. Untung saja Reiner mampu lepas dari cengkraman Titan wanita itu. Kemudian Reiner berlari setelah menyelamatkan Armin. Setelah kejadian itu, Titan wanita itu pun pergi, namun Armin mencurigai sesuatu. Setelah berhadapan dengan Reiner, Titan wanita itu mengganti arahnya, yang mana arah Titan wanita itu sama dengan posisi Eren yang sedang diincarnya. Formasi dan tujuan pasukan pengintai pun berubah. Squad Levi dan pembawa gerobak memasuki sebuah hutan yang bernama hutan pohon raksasa. Sementara prajurit lainnya menjaga agar tidak ada Titan yang masuk ke dalam hutan itu. Squad Levi yang bersama dengan Eren memancing Titan wanita itu ke sebuah tempat yang sudah disiapkan oleh regu pembawa gerobak. Di tempat itulah mereka berhasil menjebak Titan wanita dengan alat yang sudah disiapkan dalam gerobak itu. Sejak pertama melihat Titan wanita itu, misi sebenarnya dari pasukan pengintai pun telah berubah. Misi tersebut untuk mengungkapkan siapa sosok di balik Titan wanita itu. Para prajurit lain sengaja tidak diberitahui oleh Erwin karena Erwin sangat hati-hati jika ada rekan dari Titan wanita itu yang menyusup sebagai anggota pasukan pengintai selama 5 tahun sejak jebolnya dinding Maria. Di scene yang berbeda, saat hendak dieksekusi,
Titan wanita itu berteriak dengan sangat keras. Teriakannya itu menyebabkan para Titan berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak. Para prajurit yang berada di sana tak mampu menahannya karena jumlah Titan itu sangat banyak dan lebih agresif dari biasanya. Para Titan itu mengejar Titan wanita dan memakannya hingga tak bersisa. Dan lagi-lagi, umat manusia gagal mendapatkan informasi mengenai kebenaran para Titan dari Titan wanita itu. Erwin pun memberi perintah untuk mundur dan kembali ke dalam dinding Rose. Saat Levi ingin menyusul skuadnya, Erwin malah menyuruh untuk mengisi gas dan persediaan pedang miliknya. Erwin menduga bahwa orang yang mengendalikan Titan wanita itu telah berhasil lolos dan sedang menyamar menjadi salah satu anggota pasukan pengintai. Dan benar saja, Titan wanita itu memang kembali ke wujud manusianya dan membunuh Gunter, anggota skuad Levi. Kemudian, orang yang mengendalikan Titan wanita itu pun berubah ke wujud Titannya dan membantai satu persatu anggota skuad Levi. Eren yang menyesali keputusannya untuk mempercayai mereka pun memutuskan untuk berubah menjadi Titan. Lalu setelah itu, pertarungan antara Titan pun terjadi. Namun karena Eren yang belum terlalu handal mengendalikan kekuatannya itu, serta masih termancing emosi, Titan wanita lah yang menjadi pemenangnya. Mikasa yang mengetahui bahwa Eren sedang dalam bahaya pun pergi menolongnya. Mikasa tiba di tempat Eren tepat saat Titan wanita itu menelan Eren bulat-bulat. Mikasa langsung berniat menyelamatkan Eren, akan tetapi Levi datang dan menyuruh Mikasa untuk menjaga jarak karena sedang ada corona. Oke. Levi pun memutuskan bahwa dirinya yang akan menyelamatkan Eren dan membiarkan Titan wanita itu. Setelah mereka berdua berhasil menyelamatkan Eren, Levi dan Mikasa pun pergi untuk bergabung dengan pasukan. Mereka yang masih hidup pulang dengan membawa kekalahan dan semakin direndahkan oleh para penduduk dinding Rose karena dianggap tidak becus dan hanya membuat pasukannya menjadi makanan para Titan. Setelah kegagalan mereka, pasukan pengintai dan Eren secara khusus dipanggil oleh pihak kerajaan yang berada di dinding Sina, dinding terdalam Pulau Paradis. Dalam perjalanan itu, pasukan pengintai merencanakan sesuatu untuk membongkar identitas Titan wanita yang mereka hadapi sebelumnya. Armin sebagai orang yang mempunyai kecurigaan terhadap salah satu anggota kepolisian militer ditugaskan sebagai pemimpin misi. Orang yang dicurigai Armin itu adalah Annie Leonhardt, teman seperjuangan mereka sebagai prajurit pelatihan. Sebagai umpan, Armin, Mikasa, dan Eren mengajak Annie ke sebuah lorong sempit untuk menjebaknya. Namun Annie yang curiga pun akhirnya mengetahui rencana pasukan pengintai itu. Saat itu juga, Annie yang sudah dihalangi oleh beberapa orang pun tetap bisa berubah menjadi Titan wanita dan berusaha untuk menangkap Eren. Hal itulah yang membuat pasukan pengintai mau tidak mau harus melawan Titan wanita itu di dalam dinding Sina. Eren yang awalnya tidak bisa menerima kenyataan bahwa Titan yang telah membunuh teman-temannya itu adalah teman seperjuangannya, harus mulai mencoba untuk membenci Annie. Karena untuk menjadi Titan, para pengendali Titan haruslah mempunyai motivasi untuk berubah. Eren yang saat itu dimotivasi oleh kebencian pun akhirnya berubah menjadi Titan dan langsung menghajar Titan wanita Annie. Setelah terjadi pertarungan yang sengit antara Titan Eren dan Titan Annie, Annie mencoba untuk kabur dengan cara memanjat dinding, namun berhasil digagalkan oleh Mikasa. Eren yang tak menyia-nyiakan kesempatan itu pun langsung menghajar Annie dengan penuh emosi. Saat Eren berhasil menggigit teguk leher Titan wanita itu, tubuh Annie pun terlihat. Seketika itu juga, Eren yang tadinya sangat marah mendadak ragu untuk menghabisi Annie karena merasa Annie adalah temannya. Seketika itu juga, tiba-tiba tubuh Annie diselimuti oleh kristal yang sangat keras, sehingga alat apapun tak ada yang dapat memecahkannya. Setelah kejadian itu, pasukan pengintai dan Eren Yeager mendapatkan peringatan, khususnya Erwin Smith sebagai komandan pasukan pengintai yang telah memberikan perintah untuk bertarung melawan Titan wanita di dalam dinding. Keputusan Erwin itu menyebabkan kerusakan kota yang cukup parah dan mengakibatkan para penduduk biasa dan anggota pasukan lainnya tewas. Namun karena tujuan Erwin yang sangat jelas itu telah direncana dengan rapi, mau tidak mau para petinggi melakukan penundaan terhadap hukuman yang akan diterimanya dan juga Eren.